Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Ngobrol Politik spesial edisi hari ini, Selasa 19 November 2024 Tribuners. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dan tentunya membahas tentang topik-topik yang menarik. Salah satunya adalah berbagi pengalaman dengan salah satu anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan terpilih pada tahun ini. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Bapak Haji Musakar, legislator DPRD Sulsel fraksi PKB. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam, sore. Iya siap. Gimana kabarnya Pak Haji? Beberapa waktu belakangan ini mungkin sibuknya apa-apa saja? Ya, kita ini anggota legislatif lagi baru kemarin paripurna untuk menuju lagi ke penetapan AKD. Untuk itu anggota legislatif sekarang ini banyak tertuntut untuk lebih banyak bekerja lagi. Oke, lebih banyak bekerja lagi. Nah, sedikit banyak mungkin Pak Haji, teman-teman Tribuners, Tribuners ini sapaan untuk penonton kita, teman-teman Tribuners mungkin masih mau mengenal Pak Haji Musakar sendiri ini seperti apa. Nah, boleh sedikit diceritakan Pak Haji tentang asal muasalnya sebelum memilih untuk menjadi anggota legislatif DPRD di provinsi. Sebelumnya sepak terjangnya Pak Haji sendiri ini di bidang apa nih Pak Haji? Silakan. Kalau saya, masa lalu saya itu dari background otomotif. Tapi pertama saya ke Makassar dari daerah Sopeng. Saya dulunya sopir angkot yang lazim dikenal sebagai sopir PT-PT ya Iya. di Makassar. Jadi kalau di Makassar hampir pasti orang mengenal saya dengan biasa dipanggil Haji Saka. Hmm. Jadi kalau ada supir PT-PT tidak mengenal saya berarti dia hampir bukan supir angkot. Oke, Itu. siap. Berarti sebenarnya dari perjalanannya sendiri itu bisa dikatakan mulai dari bawah ya, Pak Haji ya? Ya, kalau perjalanan masing-masing kan orang punya histori. Betul. Kalau saya memang murni dari supir angkot. Hmm. Terus melanglang buana jadi pemilik angkot. Terus berkembang karena awal mulanya saya jadi supir itu tahun 82. Tahun 82. Berkembang tahun 86 saya beli angkot bekas dan memang background saya memang di otomotif. Terus Hmm. kedua saya tahu kalau masalah seluk beluk itu namanya mesin. Oke. Itulah saya punya kelebihan di antara semua yang supir angkot. Hmm. Itu mulai tahun 82 sampai tahun 86 saya beli angkot. Tahun 92 saya menikah. Hmm. Itu sudah punya angkot, Oke. punya angkot 3. Terus ada beberapa angkot saya kasih ke sopir yang tidak mampu. Hmm. Umpamanya kalau dia sudah punya budget 1 juta, Oke. saya kasih. Yang penting dia sopir. Oke. Saya tidak tahu sampai kapan dia cici, yang penting dia mau bekerja. Itulah saya kemudian saya terap sesama sopir. Hmm. Berlanjut terus sampai tahun 97 sudah mudik berapa angkot. Tahun 2004 saya coba-coba buka showroom. Oke, bukan showroom. Buka showroom, bukan lagi supir angkot, Oke. jadi pengusaha angkot. Oh ya, ya. Saya ke Jawa ambil angkot modifikasi, jual di sini, saya kasih ke termasuk dealer-dealer yang masalah angkot. Di situ banyak yang kenal saya. Kalau bicara masalah angkot, pasti dia kenal saya. Nah, oke, berarti sebenarnya dari supir angkot kemudian pelan-pelan berbagi dengan teman-teman yang mungkin juga ingin menjadi supir angkot tapi masih serba terbatas dibantu sampai akhirnya bisa menjadi pengusaha angkot ya, Bapak Haji ya. Ya, jadi Oke. teman-teman semua, kalau saya punya prinsip, Hmm, apapun masa lalu kita, betul. baik itu suram, Betul. baik itu kita anak pejabat, Ya, anak orang kaya, saya rasa tidak ada masalah. betul.
Yang penting ke depannya apa yang kita mau kerja. Hmm. Saya tidak pernah mengandalkan diri saya bahwa saya ini orang berhasil. Yang jelas bagaimana kita ini hidup kita ini untuk mendedikasikan kita ke masyarakat. Betul. Jadi 2004 saya buka showroom, alhamdulillah. Saya coba-coba main ke otomotif. Sampai sekarang, tapi sekarang saya sudah tidak sedulu lagi. Oke. Karena saya masuk ke legislatif. Oke. Nah, kemudian Pak Haji, berarti keputusan untuk masuk ke dunia politik, khususnya mungkin di legislatif, itu dimulai dari tahun kapan dan apa yang memotivasi Pak Haji untuk bergabung ke bidang legislatif? Jadi sebenarnya ini kalau legislatif awalnya tahun 2017. Oke, 2017. Ada beberapa petinggi partai mengajak saya untuk saya punya anak supaya maju anaknya dimasukkan di legislatif. Oke. Tapi anak saya kan baru tamat SMA, umurnya baru 22 tahun. Akhirnya bla bla banyak yang ngajak. Kebetulan ada rekan saya, partner saya, bos saya, namanya almarhum Ajaris Muhammadiyah. Dia ketua partai dulu, PKB sampai sekarang. Tapi dia ambil saya punya anak, saya coba-coba sambil maju dengan segala keterbatasan, terutama masalah pengenalan masalah politik kurang. Tapi akhirnya karena banyak masukan, baleho juga mining, anak saya tidak pernah turun, tapi karena mungkin banyak saya dikenal, akhirnya alhamdulillah anak saya terpilih di 2019. 2019. Ya. Oke. Nah, kalau Bapak Haji sendiri berarti majunya di tahun 2024 ini ya, Pak Haji, atau sebelumnya juga sudah mencoba? Sebelumnya. Ini sebenarnya ini termasuk drama. Kenapa? Saya tidak pernah pikir bahwa saya mau maju anggota DPR. Siap. Anak saya upgrade ke provinsi, tapi karena dia belum mapan katanya, tapi di provinsi belum tergantikan dia punya nomor. Akhirnya diambillah saya punya dokumen-dokumen untuk mengganti dia. Masuk di mendaftar, saya pun mendaftar tidak pernah, dia sendiri yang urus semua segala dokumennya. Mendaftar di provinsi, dia tetap di DPRD kota, saya maju provinsi. Akhirnya saya cuma berikhtiar untuk tetap apapun yang kita kerja, tetap kita jangan memandang bahwa ini sepele. Betul. Seringan-ringan pekerjaan itu harus kita serius. Betul. Karena kalau kita hanya menyukai pekerjaan, terus pekerjaan tidak suka saya, kita tidak nyambung. Akhirnya saya maju dengan ucap bismillah. Banyak yang kisah-kisah yang segala keterbatasan, termasuk kurangnya pengalaman, terus kedua konsultan tidak pakai, relawan juga, tim juga tidak ada, saksi juga tidak ada, tapi alhamdulillah saya terpilih. Itulah sampai sekarang ini. Jadi masih banyak kedepannya lagi yang paling menantang, dan saya memang suka namanya tantangan. Betul Pak. Nah, tadi Pak Haji sendiri, saya panggilnya Pak Haji aja ya Pak ya. Pak Haji sendiri juga menyampaikan kalau semuanya itu serba minim, tidak punya konsultan, tidak punya semacam relawan dan seterusnya yang terlalu banyak. Lantas kemudian apa nih Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri melihatnya, apa yang membuat Pak Haji diamanahkan atau dipercayakan untuk menjadi anggota legislatif di tingkatan provinsi? Jadi, apa yang memenangkan? Siap. Kalau bicara masalah menang, ada orang punya kemampuan lebih, tapi tidak terpilih. Ada juga punya kecerdasan lebih, tidak terpilih. Jadi ini anggota DPR ini betul-betul yang terpilih, ini orang-orang pilihan. Kenapa saya bilang begitu? Bukan saya bangga diri pilihan, karena saya terulur. Pertama itu kita mesti cerdas. Betul. Karena kenapa? Ini butuh finansial dan tenaga pikiran. Sedangkan itu semua saya keterbatasan. Tapi tetap juga kita berdoa. Intinya
pertama kita bermasyarakat, Hmm, kedua bersedekah. betul. Itulah yang paling terakhir itu. Karena itulah yang menunjukkan kita jalan yang paling tidak mungkin kita dikasih jalan yang kesasar. Betul. Makanya itu saya bertolak belakang dengan apa yang saya dapat ini hari. Ini hari pun saya merasa apa ya? Merasa percaya tidak percaya. Ya. Karena kenapa? Banyak yang tenaganya, powernya, kemampuannya, tapi tidak terpilih. Betul. Makanya saya bilang, ya alhamdulillah banyak kita ambil dari hikmahnya ini dengan yang mau nanti maju sebagai anggota legislatif, karena semua orang bisa. Ya. Hanya yang tidak bisa semua itu yang terpilih. Makanya saya bilang sekali lagi itu kita harus berbuat baik saja. Oke. Itulah. Siap. Nah, tadi Pak Haji juga sempat menyinggung sedikit bahwa sebenarnya kuncinya cuma satu, Tribuners, adalah tentang bersedekah. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih, Pak Haji, doyan berbagi, wakafkan gaji. Nah, teman-teman Tribuners pasti tahu bahwa sebenarnya kinerja dari anggota legislatif itu luar biasa beratnya, luar biasa susahnya. Maka sebenarnya untuk menerima gaji dan tentunya upah dan seterusnya itu memang adalah suatu hak yang diberikan. Tapi kenapa Pak Haji memilih untuk kita wakafkan saja gajinya? Saya kalau persoalan berbagi, Oke. saya sebelum jadi anggota DPR dan sebelum bercita-cita jadi anggota DPR, memang saya senang bantu orang. Iya. Di mana kebahagiaan saya itu bukan karena banyaknya kita punya dan bukan karena apa yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bagikan terhadap orang. Karena disitulah tersirat kebahagiaan saya bisa memberi, orang bisa tersenyum, orang bisa mendoakan kita. Jadi setiap saya apapun saya dapatkan itu, apalagi saya sudah statement bahwa gaji saya tidak saya mau ambil. Sebetulnya ini soal apa namanya ya, karena kalau orang mau berhitung-hitung, semuanya itulah paling pengeluaran paling sedikit kalau anggota DPR. Karena kenapa? Gaji kan tidak seberapa menurut saya. Tapi yang paling penting itu berapa orang kita bagikan, dan berapa orang bisa kita hidup, dan berapa orang bisa kita tersenyum. Bagi saya itu bersedekah bukan hanya karena gaji. Kasih saja motivasi orang, itu sudah bersedekah. Bagaimana orang susah kita bikin ketawa. Bagaimana orang-orang yang tidak punya kemampuan kita kasih solusi. Itulah bersedekah. Apalagi kalau dibarengi, dikasih sesuap nasi. Itulah yang paling fokus itu. Sekarang pun saya ini masih diriku ini kuanggap masih kurang. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini atas kekurangan saya masih bisa introspeksi diri. Karena ada dua hal paling positif saya ambil karena bersedekah. Apa itu? Pertama, saya dikasih kesehatan. Kedua, saya dikasih kemudahan. Itu dua, itu paling prinsip saya punya itu. Saya tidak perlu cari rezeki, karena kalau sudah dua itu, rezeki itu tidak jadi soal. Kesehatan, sehat, kemudahan, apapun kau bisa kerja. Itu yang kira-kira yang saya bisa tafsir. Oke, berarti Pak Haji sendiri juga menganggap kalau sebenarnya semakin banyak kita berbagi, maka yang kembali ke Pak Haji sendiri itu juga semakin banyak ya Pak Haji ya. Walaupun bentuknya bukan hanya bentuk finansial, tapi juga kebahagiaan, kesehatan itu lebih mahal harganya. Siap. Nah, berarti Pak Haji kalau misalnya kita membahas tentang backgroundnya Pak Haji tadi, sebenarnya awalnya adalah mungkin cenderung ke bisnis otomotif dan seterusnya, kemudian tiba-tiba diamanahkan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Sulawesi Selatan. Itu kemudian apa yang menjadi semacam tantangan bagi Pak Haji nih? Jadi awalnya mungkin mengurusi bisnis, kemudian setelah ini kita harus mengurusi masyarakat ini se Sulawesi Selatan. Silakan Pak Haji. Jadi kalau bicara masalah tantangan, sebenarnya itu yang paling saya suka. Oke. Karena saya itu nikmati hidup di kala suatu tantangan saya bisa lalui. Karena bagi saya itu sukses itu tidak bisa diukur
seberapa banyak kita punya ada. Sukses itu seberapa banyak kau bisa ringankan bebannya. Itulah yang dibilang sukses. Jadi bagi saya itu kalau ada tantangan, tapi yang paling utama itu apapun tantangannya kita hadapi saja dengan senyum. Kita berusaha jangan marah, emosi. Pokoknya setiap ada yang tidak sesuai dengan kita hindari dulu, diam, cool, minum air putih. Setelah itu ya jadi saya rasa kedepannya ini saya rasa tidak ada masalah bagi saya. Saya hanya mau jalani saja sesuai dengan tupoksi saya sebagai anggota DPR. Betul. Utamanya itu menerima aspirasi. Menerima aspirasi. Dan sekali-kali jangan coba-coba makan haknya orang. Betul, betul Pak. Dan sebenarnya 2 poin itu yang mungkin paling banyak harus dipelajari oleh seluruh anggota legislatif di seluruh Indonesia mengenai bagaimana kita harus memenuhi hak-hak dari masyarakat luas, Pak Haji. Nah, untuk sampai di posisi ini sendiri, Pak Haji dengan anaknya berarti sekarang menjabat juga di Makassar, Pak? Dia masih anggota DPR Kota Anggota Makassar. DPR Kota Makassar. Sudah 2 periode. Oke, 2 periode, siap, Pak. Nah, untuk berada di titik ini sendiri, menurut Pak Haji, siapa yang paling banyak memberikan pengaruh atau mungkin yang paling banyak membantu, apakah support dari keluarga atau kerabat dan seterusnya? Silakan Pak Haji. Saya terus terang termasuk teman-teman itu sangat membantu, tapi yang paling banyak membantu masalah hari, waktu, ada seorang wanita. Oke. Karena wanita tersebut sampai hari ini pun saya masih anggap itu sebagai malaikat saya, istri saya. Saya tidak ada apa-apanya begini, Mbak, kalau tidak ada seorang wanita tangguh di samping saya. Hargailah istri itu. Oke. Nah, dari keluarga sendiri, selain dari istri Bapak, ketika Bapak di awalnya mungkin memilih untuk terjun ke dunia politik, seperti apa respon awalnya? Apakah memang keluarga langsung memberikan support atau mungkin ada yang bertanya, kenapa mau masuk ke dunia politik atau seperti apa, Pak Haji? Di keluarga saya itu, saya sudah ajarkan bahwa apapun tantangannya kita harus terima, dan apapun yang kita miliki siap-siap untuk ditinggalkan. Kenapa? Jangankan jabatan, jangankan harta, Mbak, istri pun pasti nanti kalau bukan ditinggalkan, saya yang tinggalkan. Ini memang sudah tidak bisa ditawar-tawar, ini masalah waktu. Jadi kalau persoalan kedepannya, yang penting kita harus paham bahwa apapun hidup kita ini, minimal kalau kita sudah mampu ya bantulah orang. Karena masalah dibantu itu berarti ada orang merasa terbantu. Betul. Jadi insya Allah kalau saya nanti diberi kesehatan ataupun kemudahan sampai ke apapun, karena saya punya hidup, saya punya keinginan Tuhan yang lebih banyak. Saya bisa tanya teman-teman, apabila nanti saya salah atau beda jalur, tolong diingatkan. Karena saya itu mau introspeksi diri. Dan saya mau menerima apapun dia. Karena saya ini banyak juga kekurangan. Saya tahu diriku banyak kekurangan. Cuma saya mau berbuat yang lebih baik lagi. Itu yang saya maksud. Oke, baik Pak Haji. Nah, ketika kemudian memilih untuk maju di legislatif, khususnya di tingkatan provinsi, Pak Haji, sampai hari ini sendiri Pak Haji kan tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu tanggung jawab kita adalah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa bentuk curhatan atau mungkin keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat di dapil Pak Haji sendiri? Apa yang paling banyak disampaikan dan dititipkan ke Pak Haji? Kalau saat sekarang, Mbak, saya kan belum 2 bulan dilantik. Iya, betul. Pembentukan alat ke-8 dewan pun belum, reses pun belum. Hanya cuma saya dengar dari yang senior-senior, yang namanya itu harapan pasti kan tidak bisa dipenuhi. Tapi insya Allah nomor saya, kontak saya aktifkan 24 jam.
silakan kontak saya, pasti saya balas. Kalaupun saya lagi rapat atau tidur, bangun pasti saya balas. Saya hanya mau bagaimana ini komunikasi saya jalin sama orang. Saya tidak mau menutup diri dengan apa yang saya dapatkan, karena saya naik begini karena dari masyarakat sendiri. Betul. Makanya itu sebelum menjadi anggota DPR, saya memang suka bermasyarakat. Karena masyarakat pun saya tidak memilih siapa. Yang saya tahu itu masyarakat pasti beda-beda. Sama dengan saya. Saya juga pertama, saya itu punya prinsip tidak mau diceritakan. Oke. Saya lebih senang kalau apapun yang saya alami, dan tadi saya ceritakan semuanya itu bukan saya diceritakan, semuanya murni saya jalani sendiri. Betul. Jadi untuk semua rekan-rekan semua, ya harus kita siap-siap membantu orang, apalagi nanti ada aspirasi. Karena sebelum saya terpilih jadi anggota DPR, saya sebetulnya tidak pernah turun di masyarakat, tidak pernah turun sosialisasi, tidak pernah turun kumpul-kumpulkan orang di mana, kampung ini, daerah mana ini. Makanya saya punya tagline, kalau saya jadi anggota DPR, insya Allah saya lebih duluan turun. Saya tidak mau turun dulu baru tinggal di kantor. Saya terpilih, saya mau turun. Ya, jadi ketika terpilih maka agenda pertamanya adalah terjun ke masyarakat, Pak Haji. Luar biasa. Nah, mengingat bahwa sebenarnya salah satu upaya untuk bisa menjadi bagian dari anggota legislatif sendiri juga itu adalah yang penting adalah tergabung ke dalam sebuah partai. Nah, dari sekian banyak partai, apa alasan Pak Haji memilih PKB sebagai partai tempat untuk memulai karir perpolitikan, dan apa sebenarnya bentuk jalinan kekeluargaan yang terjalin antara Pak Haji dengan partai PKB? Ya, itulah kalau PKB menurut saya itulah yang terbaik bagi saya. Karena kenapa? Apalagi partai kita kan termasuk partai religius tapi modern. Betul. Karena partai ini semua bisa diterima dari unsur manapun, suku apapun, agamanya apapun. Inilah saya salut sama wakil ketua umum saya, Caimin, termasuk ketua DPW saya, karena dia mensupport saya dan dia memberi kita ruang-ruang apa yang bisa kita capai, dan dia bisa mensupport. Apalagi PKB ditarik dari awalnya sampai sekarang pun PKB tidak pernah mensolimi dia punya anggota DPR legislatif. Betul. Maksudnya siapapun yang bekerja dia terpilih, dia dilantik. Saya suka PKB itu, saya suka. Tapi kedepannya semoga PKB tambah besar supaya kita ini bisa melenggang sampai kemanapun. Betul. Tantangannya itu paling suka. Betul. Jadi istilahnya maju bersama ya, Pak ya, dan berkembang bersama betul. Tentunya untuk kebaikan dari masyarakat sendiri. Nah, kemudian Pak Haji untuk berada di posisi ini sendiri, apakah ada tokoh atau sosok yang menjadi role model atau mungkin panutan dari Pak Haji untuk tokoh atau mungkin sosok itu sendiri? Apakah ada, Pak Haji? Kalau saya sebetulnya kalau politik saya minim. Siap. Itu pun saya masuk politik mengalir dengan apa adanya. Ya, betul. Banyak orang punya begini, cuma saya belajar dengan situasi keadaan di lapangan, lingkungan. Tentu kalau tokoh, saya tidak tahu bilang siapa yang sebenarnya tokoh, tapi yang jelas saya paham itu yang paling itu hanya Gus Dur. Karena dia orangnya toleran. Betul. Dia bisa berkaca ke depan walaupun belum terjadi, tapi buktinya sekarang banyak kejadian. Betul. Jadi ya termasuk Gus Dur lah. Betul. Yang paling saya bisa ambil panutan untuk dengan segala keterbatasan tapi kita mampu memimpin. Itulah maksud saya.
Sebenarnya secara luas pun hampir sama ya Pak ya tantangannya dengan Pak Gusdur. Kalau Pak Gusdur mungkin dengan segala keterbatasan tetapi bisa diamanahkan untuk menjadi pemimpin, sama dengan Bapak tadi menyampaikan bahwa saya semuanya serba terbatas tapi diamanahkan untuk menjadi anggota legislatif itu wah luar biasa Pak, dan itu tentunya menjadi motivasi juga untuk teman-teman Tribuners dimanapun berada. Nah, kalau Bapak sendiri terpilih dan kurang lebih sudah menjabat kurang lebih dalam 2 bulan ya Pak ya. Apakah ada semacam tolak ukur atau melihat bagaimana eh, teman-teman di legislatif sebelumnya mungkin mewakilkan masyarakat, seperti apa Bapak melihat kinerja dari teman-teman anggota legislator di periode sebelumnya dan apa yang mungkin ingin dilanjutkan, apa yang mungkin harus ditingkatkan menurut Bapak? Ya, kalau yang baik pasti dilanjutkan lah. Siap, Yang kurang ya pasti dikembangkan. siap. Cuma karena saya ini anggota DPR terpilih sebelum 2 bulan dan masalah politik kurang juga, tapi saya hanya berbicara masalah pengalaman. Betul. Pengalaman apa saya? Pengalaman bermasyarakat. Hmm, Bahwa masyarakat sekarang ini dia punya harapan terlalu besar. hmm, Sedangkan kita di DPR ini yang paling utama itu masalah anggaran. hmm, Saya cuma diam saja kalau membahas masalah anggaran. Ternyata ini anggaran bukan cuma di pemerintah saya kurang. Ternyata hmm. DPR begitu. Dari anggaran kita ini pemotong anggaran ini 50%. Oke. Iya, dari anggota DPR biasa reses katanya 200 per orang, sekarang 150. Hmm, Dari 8 titik sekarang 6 titik. oke. Dari anggaran sekian semuanya dipotong untuk apa namanya? Menghemat anggaran. Hmm, betul. Jadi kalau kita bicara anggaran tentu kan tidak ada kegiatan, tapi bagi saya itu ya, saya kan tidak ada pengalaman, Iya, tidak ada perbandingan karena saya betul, baru masuk. betul. Apapun yang saya dapatkan ini, saya merasa bersyukur dan saya Hmm, memaksimalkan. siap. Karena tidak ada tolak ukur, saya nikmat saja. Karena anggota DPR yang terpilih tentu dialah pilihan rakyat di antara semua yang maju. Itulah Hmm. maksud saya. Oke, baik Pak. Jadi berarti memang disampaikan bahwa sedikit apapun katakanlah yang diterima, tapi Pak Haji sendiri tentunya akan lebih maksimal lagi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Makassar. Nah, saya mungkin sedikit mau kembali lagi nih Pak tentang background sebagai pengusaha di bidang otomotif. Mungkin sampai sekarang berarti masih cukup akrab ya Pak ya dengan teman-teman supir angkot atau supir PT-PT di Kota Makassar, masih? Komunikasi sudah tidak seperti Tidak, dulu. tidak seperti dulu. Angkot sekarang kan hampir punah. Nah, baik, betul. Cuma saya sendiri masih ada angkot, tapi sopirnya tidak ada. Hmm, Hampir tergerus dengan zaman. betul. Sekarang orang lebih ke aplikasi, tapi kalau termasuk juga showroom. Showroom saya kan ada di sini, ada di Kendari, tapi itu harus memang lebih aktif. Betul. Sedangkan saya kan sudah masuk di legislatif, anggota DPR. Makanya saya bilang, untuk masalah bisnis mungkin saya tidak terlalu seperti dulu. Betul. Saya fokus saja di sisa kemampuan saya. Kalau memang diberi kesehatan, tetap saya bagaimana nanti di dapil saya maksimalkan kunjungan kerja atau reses pengawasan, tetap saya fokus di Nuku karena di bawah, apalagi sekarang masuk musim penghujan. Betul. Kalaupun tidak ada di kegiatan saya secara pribadi, pastilah saya usahakan adakan. Betul. Itulah nanti ke depannya nih. Pokoknya bagaimana caranya nih kita mau berbuat baik. Betul. Itu saja Betul. kuncinya. Betul. Dan sebenarnya kan salah satu komunitas yang cukup besar juga di Kota Makassar adalah teman-teman yang dulunya bekerja sebagai supir angkot ya Pak ya, bahwa memang kalau dalam beberapa tahun yang lalu betul-betul rute angkot itu sangat cepat pergerakannya dan juga tentunya sangat banyak unitnya. Melihat ini semakin berkurang, apakah mungkin akan ada upaya dari Pak Haji sendiri untuk mencoba melihat regulasi apa kira-kira yang cocok untuk teman-teman pelaku supir angkot sendiri di Kota Makassar? Kalau supir angkot hampir mungkin sekarang sisa 2%. Oke.
Karena masing-masing, apalagi di era saya kan sudah berumuran semua, Betul. kepala 50 tahun, 60 tahun. Hmm. Dan kebetulan juga di Liga Selitik, kebetul kemarin dari Bantai, wah, iya sahabat saya dulu. Iya. Tapi dia masuk di DPR sudah 3 periode. Jadi kalau masalah kita saja ikuti perkembangannya. Artinya dulu supir angkot ada masanya. Betul. Sekarang beda lagi. Tapi pemerintah sekarang untuk masalah pengangkutan kita cuma harapkan untuk pengangkutan massal, termasuk kendaraan bus listrik. Betul. Itu kita harus bantu. Betul. Pokoknya bagaimana ke depan ini Makassar, apalagi Sulawesi Selatan khususnya ini kita harus memang lebih bekerja dan lebih inovatif dalam berpikir. Apapun yang kita punya harus kita keluarkan. Siap. Itu. Siap Pak Haji. Nah, yang terakhir mungkin Pak Haji, apa yang menjadi harapan dari Pak Haji sendiri dalam mungkin dalam kurang lebih 5 tahun ke depan, khususnya dalam menjabat sebagai legislator di Provinsi Sulawesi Selatan, apa yang menjadi harapan dari Pak Haji dan apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Haji. Ya, saudara-saudaraku semua, kalau saya, siapapun orangnya, apapun masa lalunya, kita jangan cuma tinggal duduk. Karena orang sukses itu tidak pilih siapa. Mau dari orang kurang lengkap, mau dari miskin, mau dari kurang pintar, pokoknya semua bisa berkesempatan. Hanya satu yang tidak bisa berkesempatan, orang malas. Jadi teman-teman semua ataupun yang belum punya kesempatan, cobalah cerdas, berpikiran cerdas, dan kedepannya tidak ada yang tidak mungkin. Jangan larut dengan masa lalu kita, karena kita punya masa lalu suram, masa lalu kurang bagus, dan masa lalu bagus. Jadi yang lebih penting sekarang, apapun kedepannya kita harus lebih bagus. Sekali-kali melihat ke belakang, karena kalau selalu kita melihat ke belakang, bisa-bisa kita ke depan bisa kena masalah. Betul. Itulah saya kasih motivasi untuk rekan-rekan semua. Siap Pak Haji, dan tentunya satu poin penting dari pesan Pak Haji sendiri adalah bahwa semua orang itu punya hak untuk masa depan yang cerah ya Pak Haji, kecuali satu orang yang malas. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih sudah mau membagikan banyak sekali motivasi dan pembelajaran hidup untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman Tribuners. Mudah-mudahan dilancarkan dalam menjalankan tugas. Amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk Pak Haji sendiri dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Ngobrol Politik pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.